Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan di pembelajaran TIK. Pertemuan yang keberapa ini? Udah banyak ya. Setelah kemarin kita penilaian harian, hari ini kita akan belajar lagi materi yang agak enteng mungkin ya. Hari ini kita belajar tentang format bersyarat atau conditional formatting. Ya, silahkan dibuat terlebih dahulu data seperti yang saya buat ini. Silahkan dibuat di spreadsheet yang sudah ada dengan nama sheet pertemuan 12 atau apalah, keberapa ya sekarang. Hari ini kita akan belajar tentang format bersyarat. Apa itu format bersyarat? Format bersyarat ini fungsinya atau conditional formatting ini fungsinya untuk merubah format data tertentu sehingga lebih menonjol dibandingkan data yang lain ya. Oke, kita langsung praktik aja ya. Kita langsung lihat. Kita blok terlebih dahulu ya. Silakan di blok, kemudian klik icon A yang di atas ini, kemudian turun ke bawah, cari format bersyarat. Oke, nah buat aturan. Oke, terapkan ke rentang E6 sampai E15 ya. Tadi sesuai yang di blok ya. Oke, kita isi aturannya. Misalkan teks tidak berisi, misalkan ya, saya ingin atau jangan yang ini dulu, teks berisi misalkan kalimat tidak lulus. Oke, nah untuk formatnya saya rubah menjadi seperti ini, atau kita bisa berubah menjadi format khusus sesuai yang kita inginkan ya. Karena ini saya landscape agak susah ya. Oke, B misalkan warna teksnya berubah. Nah ini nih, karena saya landscape nggak kelihatan. Bisa nanti kalau kalian di ini bisa dirubah-rubah ya. Kalau kalian di di portrait orientasi HP-nya. Oke, saya biarkan aja. Oke, nah nanti formatnya seperti ini. Saya simpan. Oke, klik checklist. Nah, nanti akan data yang berisi tidak lulus, kalimat tidak lulus akan terhighlight. Jadi dia akan menonjol sendiri sesuai, berubah formatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi saya inginkan apa? Yang saya buat aturannya dia tebal, terus kemudian kolom isinya warna merah ya, gitu. Jadi bisa kita rubah sesuai keinginan kita ya. Tinggal tadi aja. Jadi kita nggak perlu rubah formatnya secara manual gitu ya. Misalkan pengen kasih tahu si bos nih atau Pak Ketua misalkan proposal atau misalnya apa gitu ya. Ada apa? Kita ingin ngasih tahu siapa saja sih yang tidak lulus gitu. Ya, jadi dengan conditional formatting ini. Gitu. Kita coba lagi di kolom yang ini ya, yang isinya angka. Oke, kita blok dulu. Kemudian ke sini ya. Kemudian ke format bersyarat. Nah, kita isi misalkan teks, karena bukan teks ya, misalkan angka lebih dari atau sama dengan, nah misalkan lebih dari 60 atau sama dengan 60, kita highlight pakai format ini. Oke, kemudian misalkan tambahin khusus B. Oke, simpan ya. Nanti akan terhighlight juga dia. Nah 70, 80, 90, 65. Nah jadi Pak itu mah gampang bisa ini sendiri ya.
Kalau misalkan datanya berubah, dia bisa merubah sendiri, ya. Bedanya dengan merubah format manual, dia akan otomatis berubah ketika datanya berubah, ya. Misalkan ini berubah jadi 70, ya, dia akan otomatis berubah menyesuaikan data, ya. Jadi format bersyarat ini, ya, bisa kamu ubah sesuai keinginan kamu, rentangnya pun bisa kamu sesuaikan, ya, gitu. Oke. Mana icon A, kemudian format bersyarat. Nah, misalkan kita pakai yang mana nih aturannya? Mana ya? Teks dimulai dengan misalkan huruf apa? M. Oke, kita simpan, ya. Oke. Nah, nanti yang depannya huruf M akan otomatis terhighlight, gitu, ya. Misalkan ini diganti, berubah namanya, ternyata bukan Makmur, namanya Ahmad Makmur, misalkan, ya. Nah, dia akan otomatis berubah formatnya, ya. Jadi tidak perlu merubah-rubah format sendiri, gitu, ya. Silahkan dieksplor, ya. Untuk contoh hanya sampai 10, ya. Silahkan kamu buat data sebagus mungkin, sebanyak-banyak mungkin, ya. Karena tadi banyak, ya, syarat-syaratnya tuh, format bersyaratnya, misalkan apa tadi tuh. Oke, coba kita lihat. Oke, coba lihat. Oke, format bersyarat tuh ada apa nih? Kalau kosong, kalau tidak kosong, kalau teks berisi apa, kalau teks tidak berisi apa, teks dimulai dengan apa, teks diakhiri dengan apa, teks sama persis, misalkan apa harus apa, gitu. Ya, misalkan teks mengandung ada, misalkan, atau lulus, ya. Misalkan saya kasih contoh ini, ya. Ini satu lagi dah, biar ini ngelotok. Misalkan saya masukkan ini format bersyarat. Oke, ini sudah ada aturannya, ya. Kita bisa hapus aturannya. Oke, kita bisa tambahkan lagi. Oke, misalkan teks sama persis, ya, kita lulus, misalkan. Oke, nah, jadi walaupun yang tidak lulus itu mengandung kata-kata lulus, ya, dia tidak terhighlight. Kenapa? Karena ya itu tadi rumusnya, aturannya sama persis, ya. Jadi jika teksnya sama persis dengan teks yang saya masukkan tadi, lulus. Jadi kata-kata tidak lulus, seandainya kamu isi dengan tidak berisi, dengan aturan berisi, pasti akan terhighlight juga ikut-ikutan nih. Oke, saya hapus, saya tambahkan format cell, misalkan berisi teks berisi lulus, misalkan lulus, ya, pasti akan, nah, lihat, ya, lulus, tidak lulus, yang tidak lulus pun pasti akan menonjol atau berubah formatnya, itu, ya. Jadi silahkan dieksplor lebih lanjut, ya. Banyak itu menu-menunya, aturan-aturannya, silahkan dicoba-coba, ya. Ini hanya sekedar contoh aja, ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Silahkan dicoba di spreadsheet yang sudah ada, dibuat
sheet baru dengan nama 12 atau pertemuan berapa. Oke, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.